Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pernahkah kalian tahu tentang sejarah kertas? Kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan perubahan besar dalam peradaban dunia. Sebelum kertas ditemukan, bangsa-bangsa dahulu menggunakan loh dari lempung yang dibakar. Hal ini dapat dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit, atau tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah-naskah Nusantara beberapa abad lampau. Pada video kali ini kita akan menjelajahi sebuah sejarah dari penemuan kertas mulai dari masa dinasti Han, Mesir kuno, hingga masuk ke Indonesia. Berikut sejarah lengkapnya. Kertas adalah bahan tipis tanpa tenunan yang secara tradisional dibuat dari kombinasi serat tanaman dan tekstil yang digiling. Lembar tulis berbasis tanaman seperti kertas pertama adalah papirus di Mesir. Papirus sendiri adalah bahan menyerupai kertas tebal yang digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat menulis. Bahan ini dibuat dari empulur tumbuhan papirus, Cyperus papyrus, yang tumbuh di lahan basah. Papirus juga dapat merujuk pada dokumen yang ditulis pada lembaran dari bahan tersebut, yang kemudian digabungkan berdampingan dan digulung menjadi gulungan, bentuk awal sebuah buku. Papirus pertama kali digunakan di Mesir, setidaknya sejak dinasti pertama, karena tumbuhan papirus pernah tumbuh melimpah di delta Nil. Papirus juga digunakan di wilayah Mediterania dan di kerajaan Kus. Selain sebagai media tulisan, orang-orang Mesir kuno juga menggunakan papirus dalam konstruksi artefak lain, seperti perahu alang-alang, keset, tali, sandal, dan keranjang. Pada 1200 sebelum Masehi, di Mesir kuno ditemukan rumput papirus. Papirus merupakan tumbuhan berserat yang beruas-ruas. Bagian yang basah pada papirus dibuat menjadi kertas. Kertas papirus dibuat menggunakan batang papirus. Papirus telah digunakan untuk menulis dokumen sejak dinasti pertama di kerajaan Mesir kuno. Bagian yang dibuat sebagai kertas adalah inti gelagah yang telah diiris tipis-tipis. Sementara bagian kulitnya dikupas dan tidak digunakan. Bagian gelagah kemudian disusun sepasang-sepasang dengan ditumpuk. Lalu di atasnya diletakkan selembar kain kemudian dipukul. Pemukulan menggunakan palu kayu selama 1 hingga 2 jam. Pemukulan dihentikan ketika kedua sayat menempel menjadi satu. Setelah itu, lembaran papirus dikempa menggunakan alat penindih yang berat. Gulungan yang panjang diperoleh setelah lembaran digosok dengan batu bulat dan bagian pinggirnya dipotong serta disambung. Bagian lembaran papirus dapat melekat satu sama lain karena mengandung getah. Getah ini berfungsi sebagai perekat bagian-bagian papirus yang saling bersilangan. Para sejarawan meneliti papirus yang ditinggalkan oleh para penduduk Mesir kuno untuk mengetahui kehidupan mereka. Tanpa penemuan papirus, sejarah tentang kehidupan masa Mesir kuno tidak akan diketahui. Catatan-catatan pada papirus telah memberikan informasi penting mengenai penguasa-penguasa dan penakluk-penakluk besar dalam sejarah dunia. Praktis medis di Mesir kuno tercatat dalam papirus medis Mesir. Di dalamnya terdapat keterangan mengenai praktik medis pada masa Mesir kuno. Isinya memuat jenis penyakit, cara mengenalinya dan cara menyembuhkannya. Metode pengobatannya ada 3 yaitu menggunakan herbal, pembedahan dan mantra sihir. Jumlah papirus medis di dunia hanya sedikit karena banyaknya perampokan makam. Meskipun papirus sudah digunakan di Mediterania dan Amate di Amerika Pracolumbus, papirus tidak dianggap sebagai kertas asli. Selain papirus, masyarakat dulu juga menciptakan perkamen atau kertas puyer yang digunakan sebagai media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. Proses pembuatan kertas pertama yang sebenarnya didokumentasikan di Tiongkok selama periode Han Timur pada tahun 25 Masehi hingga 220 Masehi.
yang secara tradisional dikaitkan dengan pejabat istana Cailun. Konglomerat bubur tanaman yang diproduksi oleh pabrik pulp dan pabrik kertas ini digunakan untuk menulis, menggambar, dan menjadikan lembaran uang. Selama abad ke-8, pembuatan kertas Tiongkok menyebar ke dunia Islam, menggantikan papirus. Pada abad ke-11, pembuatan kertas dibawa ke Eropa, di mana ia menggantikan perkamen berbasis kulit binatang dan panel kayu. Pada abad ke-13, pembuatan kertas disempurnakan dengan pabrik kertas yang menggunakan kincir air di Spanyol. Perbaikan selanjutnya pada proses pembuatan kertas datang di Eropa abad ke-19 dengan penemuan kertas berbasis kayu. Kertas atau jeluang sendiri adalah bahan tipis yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya berbahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Misalnya kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan ataupun keperluan toilet. Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan perubahan besar dalam peradaban dunia. Sebelum kertas ditemukan, bangsa-bangsa dahulu menggunakan loh dari lempung yang dibakar. Hal ini dapat dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit, atau tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah-naskah Nusantara beberapa abad lampau. Pada zaman peradaban Mesir kuno, bangsawan banyak menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus sebagai media tulis-menulis ini digunakan pada peradaban Mesir kuno pada masa bangsa Fir'aun. Kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di Laut Tengah dan menyebar ke seantero Eropa, meskipun penggunaan papirus masih dirasakan sangat mahal. Dari kata papirus itulah dikenal sebagai paper dalam bahasa Inggris, papier dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis misalnya, atau papel dalam bahasa Spanyol yang berarti kertas. Tercatat dalam sejarah adalah peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia. Ia adalah Cailun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di seantero Cina pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini akhirnya menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-bangsa Cina ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu meskipun pada awalnya cara pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia. Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah terutama setelah kalahnya pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi di mana para tawanan-tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas kepada orang-orang Arab, sehingga pada zaman Abbasiyah, muncullah pusat-pusat industri kertas baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya, kemudian menyebar ke Italia dan India, lalu Eropa khususnya setelah Perang Salib dan jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh dunia. Sementara di negara Tiongkok, kertas terinspirasi dari proses penggulungan sutra. Orang Cina kuno berhasil menemukan bahan seperti kertas yang disebut bo yang terbuat dari sutra. Namun, produksi bo sangatlah mahal karena kelangkaan bahan. Pada awal abad kedua, pejabat pengadilan bernama Cailun berhasil menemukan kertas jenis baru yang terbuat dari kulit kayu, kain, batang gandum dan yang lainnya. Kertas jenis ini relatif murah, ringan, tipis, tahan lama, dan lebih cocok untuk digunakan dengan kuas. Pada awal abad ketiga, proses pembuatan kertas pertama ini menyebar ke wilayah Korea dan kemudian mencapai Jepang. Kertas jenis ini merambah negeri Arab pada masa dinasti Tang dan mulai menyentuh Eropa pada abad ke-12. Pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Dan di negara kita sendiri Indonesia, kertas pertama kali telah dibuat di Wengker atau Ponorogo sejak abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon setempat. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya hingga Mataram kuno karena cocok pada daerah tropis. Namun meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Selain itu, kertas buatan Ponorogo digunakan sebagai media melukis wayang beber, yang menjadi cikal bakal dari wayang kulit dan bahan utama damar kurung pada masa Majapahit. Ketika Islam di Indonesia, kertas buatan Ponorogo dipergunakan untuk material balon lebaran Ponorogo dalam perayaan Idul Fitri yang umat Islam Ponorogo, sebelumnya juga perayaan umat Buddha di Ponorogo sejak abad ke-7. Selain itu, kertas Ponorogo juga digunakan sebagai menulis kitab suci Al-Quran pada pesantren Tegalsari yang diasuh oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Pembuatan kertas sendiri dimulai pada tahun 1799,
seorang warga negara Prancis bernama Nicolas Louis Rabert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wireskrin yang bergerak. Dengan melalui perbaikan-perbaikan alat ini kini dikenal sebagai mesin Fourdrinier. Penemuan mesin silinder oleh John Dickinson pada tahun 1809 telah menyebabkan meningkatnya penggunaan mesin Fourdrinier dalam pembuatan kertas-kertas tipis. Tahun 1826, steam cylinder untuk pertama kalinya digunakan dalam pengeringan dan pada tahun 1927 Amerika Serikat mulai menggunakan mesin Fourdrinier. Peningkatan produksi oleh mesin Fourdrinier dan mesin silinder telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan baku kain bekas yang makin lama makin berkurang. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuatan pulp dari kayu, tetapi kualitas kertas yang dihasilkan masih rendah. Sekitar tahun 1853 hingga 1854, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan menggunakan proses soda. Tahun 1857, seorang kimiawan dari Amerika bernama Benjamin Chew Tilghman mendapatkan British patent untuk proses sulfit. Pulp yang dihasilkan dari proses sulfit ini bagus dan siap diputihkan. Proses Kraft dihasilkan dari eksperimen dasar oleh Karl Dahl pada tahun 1884 di Danzig. Proses ini biasa disebut proses sulfat, karena Na2SO4 digunakan sebagai makeup kimia untuk sisa larutan pemasak. Industri pulp dan kertas didominasi oleh wilayah Amerika Utara, Eropa Utara seperti Finlandia, Swedia dan Rusia Barat Laut, serta Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Negara di wilayah Australasia dan Brasil juga memiliki industri pulp dan kertas yang signifikan. Awalnya Amerika Serikat menjadi produsen utama kertas hingga posisi itu diambil oleh Tiongkok pada tahun 2009. Berikut macam-macam jenis kertas yang diciptakan dari berbagai macam negara. 1. Kertas washi atau wagami adalah kertas yang dibuat dengan metode tradisional di Jepang. Dibandingkan kertas produksi mesin, serat dalam washi lebih panjang sehingga washi bisa dibuat lebih tipis, namun tahan lama. Produksi washi sering tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga berharga mahal. Di Jepang, washi digunakan dalam berbagai jenis benda kerajinan dan seni seperti origami, shot, dan ukiyo-e. Washi juga digunakan sebagai hiasan dalam agama Shinto, bahan pembuatan patung Buddha, bahan mebel, alas sashimi dalam kemasan, bahan perlengkapan tidur, bahan pakaian seperti kimono, serta bahan interior rumah dan pelapis pintu dorong. Washi digunakan sebagai bahan uang kertas sehingga uang kertas yen terkenal kuat dan tidak mudah lusuh. 2. Kertas batu. Kertas batu, juga disebut sebagai kertas bioplastik atau kertas mineral, adalah bahan serupa kertas yang kuat dan tahan lama yang dibuat dari kalsium karbonat yang diikat dengan resin polietilen densitas tinggi. Mereka digunakan dalam banyak penerapan yang serupa dengan kertas berbasis selulosa. Kertas ini dapat didaur ulang menjadi kertas batu baru, namun hanya jika didaur ulang secara terpisah di tempat khusus atau tempat daur ulang pemrosesan limbah lainnya. 3. Kertas daluang adalah kertas yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Kertas ini digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa telah ada sejak abad ke-7 di Ponorogo yang kemudian berkembang pesat pada periode sejarah Islam, sebagai pengganti kertas lontar yang dulu digunakan sebagai media tulis. Kertas daluang Ponorogan telah dipakai untuk menulis naskah kuno Kerajaan Nusantara, menulis Al-Quran di pesantren, dan bahan baku wayang. Peneliti Belanda, Kahene dalam bukunya Tumbuhan Berguna Indonesia menyatakan bahwa kulit pohon daluang juga berguna sebagai pakaian. Di Indonesia khususnya di Jawa pernah dikenal kertas Jawa atau kertas deluang daluang. Kertas ini, kini berkonotasi sebagai kertas daur ulang. Pada masa lalu, kertas deluang ini digunakan sebagai media tulis menulis selain menggunakan kertas lontar. Selain itu, kertas yang kemudian dikenal sekarang, pada masa itu diimpor baik dari Cina, Arab maupun Eropa melalui perantara para pedagang baik pedagang Belanda, Eropa, Arab dan Cina yang mengunjungi Nusantara. Pada tahun 1950-an, daluang menjadi komoditas utama Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo sebagai bahan baku pembuatan kertas gedok yang telah ada sejak Pondok Tegalsari berdiri pada era kolonial. Kertas tersebut dijual kepada seseorang yang kemudian membawanya ke Belanda. Kertas ini dikabarkan digunakan untuk membuat uang kertas di sana. 4. Kertas lontar. Kertas lontar adalah kertas yang terbuat dari daun lontar. Pada masa dahulu, media yang dipakai untuk kegiatan tulis-menulis di Jawa adalah daun lontar atau daun nipah.
Setelah muncul kertas Jawa atau kertas daluang serta kertas impor, penggunaan kertas ini ternyata tidak serta-merta punah dan masih dijumpai di beberapa tempat hingga abad ke-20 di Jawa, Madura, Bugis, Bali, dan di kawasan ini banyak dijumpai naskah-naskah kuno yang menggunakan daun lontar sebagai alat tulis. Kualitas naskah yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada mutu bahan, cara pengerjaan dan perawatannya. Mengenai jenis daun lontar yang digunakan sebagai bahan tulis, seorang sejarawan Belanda, Van der Molen menunjuk pada pendapat seorang ahli sejarah, Rumpius, bahwa ada 3 jenis daun lontar yakni Lontarus domestica, Lontarus sylvestris dan Lontarus sylvestris altera. Lontarus domestica lebih banyak dipergunakan karena daunnya lebih lunak. Alat yang digunakan adalah sejenis pisau yang ditorehkan atau kalam yang dicelupkan dengan tinta yang hitam pekat serta warnanya tidak luntur. Sementara menurut Friedrich, seorang pembantu museum KBG di masa Hindia Belanda yang dianggap seorang ahli tulisan kuno, huruf yang digunakan adalah huruf kawi dengan jenis kawi kuadrat atau aksara kawi tegak, dan kawi Churchiev atau aksara kawi yang condong, seperti naskah yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu di Kedu, Jawa Tengah. Sebagai catatan, beberapa sejarawan juga mengklasifikasi bahwa huruf Bali merupakan varian dari huruf kawi seperti huruf Sunda kuno dan beberapa variannya, yang juga dikatakan oleh seorang sejarawan Belanda, Brandes. Dan yang kelima, kertas bebas kayu. Kertas bebas kayu merupakan kertas yang dibuat dari pulp kimia secara eksklusif, dan tidak menggunakan pulp mekanis. Pulp kimia biasanya dibuat dari kayu pulp, namun tidak dianggap sebagai kayu karena sebagian besar zat lignin pada kayu pulp telah dihilangkan dan dipisahkan dari serat selulosa selama pemrosesan, sedangkan pada pulp mekanis sebagian besar komponen kayu masih dipertahankan. Oleh karena itu, pulp mekanis masih dapat digambarkan sebagai kayu. Kertas bebas kayu memiliki sifat tidak mudah menguning dibanding kertas yang mengandung pulp mekanis. Kertas bebas kayu menawarkan beberapa manfaat lingkungan dan ekonomi, termasuk pengurangan deforestasi, penurunan konsumsi energi, dan peningkatan pengelolaan limbah. Istilah kertas bebas kayu dapat membingungkan bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan proses pembuatan kertas, karena kertas biasanya terbuat dari bubur kayu yang berasal dari pepohonan dan semak belukar. Di Indonesia, kertas bebas kayu disebut dengan istilah berbahasa Belanda, Houtvrij-Schrijpapier atau biasa disingkat dengan HVS. Istilah bebas kayu bukan berarti kertas yang dimaksud tidak terbuat dari pulp kayu, melainkan karena kertas tersebut telah kehilangan zat lignin pada serat kayunya melalui proses kimia. Kertas telah membawa kita ke masa lalu, dan kertas bukan hanya sebuah bahan tapi kertas menjadi sebuah bukti dari sejarah peradaban dunia. Terima kasih telah menemani kami menjelajahi sejarah kertas. Semoga cerita sejarah kertas ini menginspirasi Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jika kalian memiliki pendapat tentang kertas, silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teman Tidur Kamu untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di Teman Tidur Kamu.